Hola, halo. Kembali lagi di channel Risma Tusadia. Oke teman-teman, di sini Risma akan menjelaskan sedikit tentang profil diri dari Bapak Pram. Yap, Bapak Pramudia Anantatur. Teman-teman ada yang tahu nggak siapa itu Pak Pram? Kalau belum tahu, biar Risma jelasin sedikit saja. Pak Pram adalah salah satu sastrawan yang terkenal dengan karya-karyanya. Salah satu karya Pak Pram yang terkenal yaitu Tetralogi Pulau Buru. Teman-teman mau tahu? Oke, kita langsung ke videonya. Jangan di-skip, tonton sampai habis ya. Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur terkenal sebagai pengarang novel di tahun 1940-an. Dengan novelnya antara lain Keluarga Gerilya dan Perburuan. Beliau lahir di Blora, Jawa Tengah, tanggal 6 Februari 1925 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 30 April tahun 2006. Nama asli beliau adalah Pramudia Ananta Mastur. Ayah beliau merupakan seorang guru yang mula-mula bertugas di HIS Rembang dan kemudian menjadi guru sekolah swasta Budi Utomo dan menjadi kepala sekolah. Ibu beliau merupakan anak penghulu di Rembang. Dalam lingkungan keluarganya, ia dipanggil sebagai Mas Muk karena menjadi anak sulung dari 8 bersaudara, di mana 5 laki-laki dan 3 perempuan. Atas perintah abang tertua, adiknya meletakkan nama belakang Tur, sehingga menjadi nama keluarga. Di masa kecil, Pak Pram menderita dengan rasa rendah diri. Rasa itu berasal dari rumah sendiri maupun di luar rumah. Ayahnya Pak Pram semasa sekolah selalu menjadi bintang kelas. Sedangkan ketika Pak Pram sekolah dasar di Institut Budi Utomo, beliau tamatkan dalam waktu 10 tahun yang seharusnya hanya dalam waktu 7 tahun. Artinya Pak Pram pernah 3 kali tidak naik kelas. Lalu ayah beliau sangatlah marah dan kecewa. Ketika Pak Pram tamat sekolah dasar, Pak Pram merasa ingin melanjutkan sekolahnya di Madiun. Tetapi ayahnya Pak Pram berkata, "Anak bodoh, kembali ke sekolah dasar." Jadi Pak Pram kembali ke sekolah dasar itu. Pada situasi tersebut, Pak Pram merasa sangatlah sendiri di mana tidak ada tangan yang diulurkan untuk Pak Pram. Dikarenakan rasa rendah diri dan juga minder, Pak Pram tidak berani untuk menyatakan pendapatnya. Lalu, Pak Pram menulis. Sejak sekolah dasarlah Pak Pram mulai menulis. Dengan tulisan itu, beliau curahkan pikiran dan perasaannya. Jikalau kita bertanya kepada Pak Pram, apakah hubungan karya beliau dengan beliau? Maka Pak Pram akan menjawab, kalau ditanyakan hubungan antara karya saya dengan saya nggak pernah jawab. Mereka itu anak-anak rohani ya, punya sejarahnya sendiri-sendiri. Ada yang mati muda, ada yang mungkin bisa hidup seterusnya. Itu di luar kekuasaan saya. Menurut Pak Pram, karya-karya itu bagaikan anaknya beliau, di mana ketika karya-karya tersebut sudah turun dari cetakan, maka mereka akan menempuh hidupnya masing-masing. Menempuh hidupnya di masyarakat, sosial budaya, di mana mungkin ada yang berumur pendek dan ada juga yang berumur panjang, dan itu merupakan nasib mereka masing-masing. Salah satu karya beliau yang terkenal yaitu Tetralogi Buru atau biasa disebut dengan Tetralogi Pulau Buru. Pada Tetralogi Pulau Buru ini terdapat 4 serial, yaitu yang pertama Bumi Manusia di tahun 1980, Anak Semua Bangsa di tahun 1980,
Jejak Langkah di tahun 1985, dan juga yang terakhir Rumah Kaca di tahun 1988. Tetralogi Pulau Buru ini diambil dari latar belakang terbentuknya Indonesia pada abad ke-20 yang menceritakan bagaimana terbentuknya Indonesia pada masa lampau. Jilid pertama dari tetralogi Pulau Buru ini yaitu Bumi Manusia. Yap, buku Bumi Manusia ini sudah difilmkan, sudah dialihwahanakan sebagai sebuah film layar lebar yang disutradarai oleh Bapak Hanung Bramantyo. Buku ini berlatar belakang pada abad ke-19 dan abad ke-20 yang menceritakan tentang seorang pemuda Jawa yang bernama Mingke. Mingke bukanlah nama aslinya, tetapi berasal dari kata monkey atau monyet. Yap, tokoh Mingke merupakan seorang anak bupati yang bersekolah di HBS Surabaya. Mingke dikenal sebagai putra pribumi yang pandai dan cerdas dalam menulis, serta karya-karyanya akan dipublikasikan di koran. Bumi Manusia menggambarkan sosok tokoh Mingke sebagai pemuda yang revolusioner dan kerap menentang ketidakadilan yang terjadi pada bangsanya. Dalam tetralogi pertamanya ini, menggambarkan betapa terpuruknya bangsa Indonesia, di mana terjadi penindasan semena-mena, pergundikan, dan terjadinya strata sosial yang menempatkan pribumi pada kelas terendah. Dan karena itu, Mingke melakukan perlawanan dengan membuat tulisan-tulisan di surat kabar. Kisah ini berawal dari pertemuan Mingke dengan Ennelis Melema, di mana pada pertemuan pertama tersebut Mingke jatuh hati dengan Ennelis Melema. Ennelis Melema merupakan seorang anak dari Nyai Ontosoroh, di mana Nyai Ontosoroh merupakan istri simpanan dari orang Belanda. Nyai Ontosoroh merupakan salah satu katalisator yang meningkatkan jiwa perlawanan pada Mingke, di mana Nyai menanamkan bahwa keadilan itu harus ditegakkan. Akhirnya, Mingke pun menikah dengan Ennelis, namun mereka harus mengalami kisah pahit dalam percintaannya, di mana Ennelis dipaksa untuk pergi ke Belanda karena pada pengadilan, Nyai Ontosoroh dianggap tidak memiliki hak apa-apa terhadap Ennelis. Sampai akhirnya, Ennelis pun jatuh sakit dikarenakan jauh dari suami dan keluarganya. Namun, di sisi lain, Mingke dan keluarga juga mencari cara untuk menjawab permasalahan yang ada. Baiklah, pada tetralogi Pulau Buru yang kedua yaitu buku Anak Semua Bangsa. Di buku ini dijelaskan bahwa Mingke bertemu dengan seorang priai yang juga bersekolah di HBS Surabaya. Priai tersebut adalah Trunodongso. Pada pertemuan Mingke dengan Trunodongso semakin menyadari dan juga semakin meyakini tentang rasa nasionalisme Mingke. Selain itu, pada buku Anak Semua Bangsa ini, Mingke juga dihadapkan dengan sebuah berita duka di mana kekasihnya Ennelis sudah meninggal dunia diakibatkan sakit yang dideritanya. Mingke dan keluarga pun sangat terpukul atas kabar duka tersebut. Dengan menulis, Mingke menyusuri wilayah selain wilayah ia tinggal, yaitu selain wilayah di Wonokromo. Semakin banyak orang yang Mingke temui, semakin membentuk karakter dalam penulisan tentang persoalan yang ada. Melalui tulisan, Mingke meyakini bahwa ia bisa menggambarkan bagaimana tentang keadaan kondisi bangsanya, di mana terjadi penindasan, hukum kolonial yang tidak adil dan semena-mena, serta para anggota birokrasi yang diperbudak oleh kekuasaan. Sekarang tentang jejak langkah. Pada buku ini diceritakan bagaimana Mingke membangun organisasi serta membangun pers untuk memobilisasi massa agar ikut melakukan perlawanan terhadap kolonial.
Pada tahun 1901, Mingke melanjutkan sekolahnya di Sofia atau Sekolah Pendidikan Dokter Pribumi. Siswa yang sekolah di sini akan dipekerjakan oleh Gubermen. Dan juga semenjak sekolah, Mingke tidak pernah berhenti untuk menulis. Tulisannya banyak yang berkaitan dan mengkritik pemerintah serta diterbitkan di koran. Dengan membawa massa untuk melakukan perlawanan, organisasi-organisasi pun lahir, seperti organisasi Budi Utomo, Petani Samin, Serikat Dagang Islam, dan masih banyak lainnya. Tokoh-tokoh revolusioner pun juga kerap hadir dan bermunculan. Medan Priai semakin dikenal oleh masyarakat sebagai koran yang memuat tentang penindasan yang dilakukan oleh Gubermen. Namun, Medan Priai juga mendapat sorotan dari Gubermen, serta mendapat peringatan. Mingke yang merupakan pemimpin dari Medan Priai ditangkap serta dibuang ke tempat pengasingan. Tunggu dulu. Sebelum ditangkap, Mingke dan juga teman-teman seperjuangannya telah membahas tentang nasib Medan Priai serta organisasi-organisasi bentukan dari Mingke. Hasilnya adalah agar Medan Priai dan organisasi tetap berjalan meskipun Mingke dalam pengasingan. Penangkapan Mingke adalah langkah Gubermen untuk membendung kesadaran yang dibangun olehnya, yang terbangun lewat koran dan keikutsertaan massa dalam organisasi. Pada penutup seri ketiga tetralogi Pulau Buru ini, Pram menyisipkan pesan yaitu didiklah rakyat dengan organisasi, serta didiklah penguasa dengan perlawanan. Nah, yang terakhir dari seri tetralogi Pulau Buru ini adalah Rumah Kaca. Buku keempat ini menampilkan sosok Pangemanan, seorang juru arsip asal Manado yang diberikan perintah untuk mengawasi pribumi, terkhusus Mingke yang berada di dalam kamp pengasingan. Pangemanan telah mengetahui tokoh-tokoh yang dapat memengaruhi pribumi dan ingin menenggelamkannya. Pangemanan yang diperbudak oleh jabatannya itu menimbulkan kegelisahan dan kerisauan saat ia harus menjaga orang yang dapat mempengaruhi pribumi lainnya, yaitu Mingke. Cerita jilid keempat ini harus diakhiri dengan sangat mengecewakan, di mana Mingke meninggal usai melihat media serta organisasi yang dibentuknya direbut oleh Gubermen kolonial. Meskipun begitu, pengaruh Mingke terhadap masyarakat pribumi sangat membekas. Tetralogi Pulau Buru ini adalah karya sejarah dari Bapak Pramudia Anantatur yang menggoreskan tinta mengenai keadaan pribumi Indonesia yang tertindas oleh bangsa kolonial. Karyanya yang dibuat ketika Pram mendekam di Pulau Buru. Konon, ia selalu menceritakan ulang roman sejarah ini kepada teman-temannya yang berada di pulau yang sama sebelum menjadi sebuah buku. Tunggu dulu. Tadi kita kan selalu membahas tentang Mingke. Nah, sosok Mingke itu adalah sosok yang terinspirasi dari Bapak Pers Nasional kita. Yap, ada yang tahu nggak siapa Bapak Pers Nasional kita? Kalau belum tahu, biar Risma kasih tahu. Bapak Pers Nasional kita adalah Bapak Tirto Adi Surjo. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video yang Risma buat. Kita sudah selesai membedah sebuah karya sastra. Yap, karya sastra yang Risma pilih di sini yaitu karya sastra yang dibuat oleh Bapak Pramudia Anantatur, yaitu Tetralogi Pulau Buru yang di dalamnya terdapat 4 seri. Yang pertama Bumi Manusia, yang kedua Anak Semua Bangsa, yang ketiga Jejak Langkah, dan yang keempat Rumah Kaca. Risma memohon maaf apabila dalam pengucapan terdapat kesalahan baik dalam mengucapkan
nama tokoh, ataupun yang lainnya. Sekian video yang bisa Risma sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Eits, jangan rindu. Rindu itu berat. Karena minggu depan akan ada lagi video yang lebih menarik. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.